426 Klan Serangga Ibu Nes. Nama, bintang yang tertelan penulis, Wochi Si Hong Si. Plus mematikan mengatur ulang. Jadi, itu sarang induk klan serangga. Luo Feng dipenuhi rasa takut. Benar, takut. Klan serangga, mereka adalah salah satu ras teratas yang sebanding dengan ras manusia. Mereka adalah klan yang sangat aneh. Populasi klan serangga, bisa dikatakan sangat banyak. Namun dari sudut pandang lain, mereka juga bisa dikatakan sangat sedikit. Satu sarang induk klan serangga dapat menghasilkan triliunan dan triliunan prajurit serangga. Strategi dominan mereka adalah menggunakan jumlah mereka untuk mengalahkan yang lain. Namun dari sudut pandang lain, prajurit serangga pembantai ini memiliki kecerdasan yang sangat rendah, bahkan tidak memiliki kecerdasan sama sekali, hanya kemampuan fisik. Prajurit serangga yang tak terhitung jumlahnya semuanya sepenuhnya tunduk dan patuh pada perintah sarang induk. Sarang induk dapat mengirim mereka ke kematian dan tidak ada dari mereka yang akan melawan. Oleh karena itu, di dalam klan serangga, hanya sarang induk yang berhak dianggap sebagai bentuk kehidupan yang memiliki kecerdasan. Dengan jumlah sarang induk di sekitarnya, klan serangga dapat dikatakan sangat sedikit jumlahnya. Dan di dalam setiap sarang induk, yang terlemah sebanding dengan penguasa sektor, sedangkan yang terkuat sebanding dengan makhluk abadi. Satu sarang induk dapat menghasilkan ras serangga yang tak terhitung jumlahnya, cukup untuk mendominasi satu galaksi, bahkan hingga ke medan bintang yang luas. Sarang induk di bumi, Luo Feng merasakan hawa dingin di dalam babata bajingan itu. Dalam kenyataan, tata surya, Mars, tubuh binatang bertanduk emas kecil tiba-tiba menjadi energi, dengan cepat membentuk Luo Feng berpakaian hitam. Babata, apa yang terjadi? Luo Feng mengamuk. Binatang bertanduk emas itu saat ini berada di level alam semesta 8, karenanya ia dapat mempertahankan kesadarannya baik dalam kenyataan maupun alam semesta virtual. Terlebih lagi, bakat alami, pagoda hampa, memungkinkan tubuh bumi Luo Feng untuk dapat mengumpulkan fokusnya untuk melakukan beberapa hal dengan kesadarannya. Semua ini sambil mempertahankan kesadaran dasar dalam tubuh itu sendiri. Apa? Kata Babata dengan tidak senang. Kau masih bisa bertanya, biarkan aku bertanya padamu, bola misterius Shenlong Jia di bumi, apa itu? Luo Feng berpakaian hitam mengamuk. Luo Feng, aku sudah bilang sebelumnya, jangan cemas, saat waktunya kau tahu, aku akan memberitahumu. Kata Babata, benda itu bukan sesuatu yang bisa kau tangani saat ini. Itu sarang induk klan serangga. Luo Feng meraung marah, saat ia terbangun, ia dapat menghasilkan pasukan serangga dalam jumlah besar yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu terjadi, pasukan yang tak terhitung jumlahnya akan dengan cepat mendominasi seluruh galaksi. Bahkan menyebar ke seluruh ladang bintang gunung naga hitam. Ini bencana, bencana. Saat ia terbangun, bumi akan tamat. Ada bahaya yang begitu besar. Namun, kau malah merahasiakannya dariku. Luo Feng menjadi sangat marah. Ya Tuhan, sarang induknya ada di bumi, ini mirip dengan saat seseorang pergi tidur dan tahu ada bom di bawah tempat tidur, yang bisa meledak kapan saja. Oh, kau tahu, Babata terkejut. Luo Feng berusaha keras menahan amarahnya, bicaralah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Klan serangga, sebagai salah satu ras teratas yang sebanding dengan manusia di alam semesta, sarang induk manapun akan dianggap sebagai bencana besar. Oleh karena itu, dalam jaringan alam semesta virtual, informasi apapun yang berkaitan dengan sarang induk klan serangga semuanya dianggap rahasia, tidak mudah tersebar luas atau mudah diperoleh. Namun, kemampuan mengerikan dari klan serangga, Luo Feng sudah tahu sejak lama. Memori yang diwarisi dari binatang bertanduk emas, saat itu hanya mengumpulkan semua memori saja butuh waktu 16 hari. Informasi yang terkandung dalam memori ini terlalu besar. Luo Feng hanya sedikit mengaturnya, dan tidak melihat semuanya. Mengenai sarang induk, Luo Feng juga hanya sekilas menelusuri dasar-dasarnya. Pengenalan dasar tidak memiliki gambar sarang induk klan serangga, disebutkan, klan serangga, intinya terletak di sarang induk. Dan sarang induk adalah sarang yang dibangun oleh ratu. Tubuh ratu rapuh dan lembut, tetapi memiliki energi pembacaan roh yang sangat kuat. Namun tubuh fisiknya lemah, karenanya ia membangun sarang induk yang kuat, yang menjadi baju sirahnya sendiri. Ratu dapat menghasilkan prajurit serangga yang tak terhitung jumlahnya, sarang yang dibangunnya dirancang khusus untuk tubuhnya, meskipun penampilannya berbeda.
Luo Feng saat itu hanya mengatur ingatan yang diwariskan secara singkat, hanya melihat-lihat pengenalan yang paling dasar. Saat ini ia terkejut menemukan bahwa ada sarang induk klan serangga di bumi. Karena itu ia harus pergi dan melihat informasi secara rinci. Pengenalan sarang induk hanya memiliki sedikit kata. Namun pengenalan yang terperinci memiliki sejumlah besar gambar dan puluhan juta kata. Informasi tersebut berisi keseraman terperinci dari sarang induk klan serangga, banyaknya jenis prajurit serangga yang dapat dihasilkannya, bersama dengan sejumlah besar gambar. Ini membuat Luo Feng sangat jelas. Di bumi, memang ada sarang induk. Jangan marah, jangan cemas, apa yang kamu khawatirkan, apakah kamu pikir aku akan merusak bumimu? Kata Babata, aku tahu kamu tidak akan melakukannya, tetapi aku tetap harus tahu. Apa masalahnya dengan sarang induk klan serangga ini? Kesadaran Luo Feng berkomunikasi, jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku tidak akan bisa santai. Siapa yang bisa? Sesuatu yang dapat menghancurkan bumi dan bahkan seluruh galaksi Bima Sakti, siapa yang bisa santai? Baiklah, Babata berkata tanpa daya, aku akan memberitahumu. Sarang induk klan serangga ini adalah sesuatu yang dibawa kembali oleh gurumu dari medan perang di luar medan bintang. Guru, Luo Feng bertanya lebih lanjut, biar kutanya, di dalam sarang induk ini, apakah ada ratu? Sarang induk hanyalah sarang atau sarang. Ratu klan serangga adalah bentuk kehidupan sejati, karena tubuh ratu itu rapuh dan lemah, prajurit manapun dapat dengan mudah menghancurkan tubuhnya, ditambah lagi kesulitan membangun sarang itu sendiri sangat tinggi. Oleh karena itu, ratu klan serangga tidak dapat dengan mudah membuang sarang mereka dan membangun sarang lainnya. Ya, ada, dan masih hidup, kata Babata. Ekspresi Luo Feng berubah. Bagaimanapun kamu bisa santai, itu sama sekali tidak mengancam bumi saat ini. Babata menjelaskan, santai saja, kamu bisa menganggapnya sebagai, dalam keadaan koma, dan itu adalah koma abadi. Mengenai rinciannya, tunggu sampai jejak jiwamu mencapai tingkat gurumu, dan kamu akan mengerti. Tidak akan terjadi apa-apa. Luo Feng masih merasa itu adalah bom waktu yang terus berdetak. Tidak, kecuali jika seorang yang tidak dapat mati dengan kemampuan jiwa yang bahkan lebih tinggi dari gurumu datang. Babata tersenyum, tingkat keabadian seperti itu, jika dia ingin menghancurkan bumi, dia bisa melakukannya dengan jentikan tangannya. Dia tidak akan menyia-nyiakan usahanya untuk menjaga sarang induk klan serangga tetap hidup. Baru kemudian Luo Feng merasa rileks, bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang sebenarnya ingin dilakukan guruku dengan sarang induk ini, dia bahkan berusaha membuatnya tetap hidup. Energi potensial sarang induk klan serangga sangat besar. Jika seseorang dapat memperbudak sarang induk ini seperti yang dia lakukan pada manusia, dan memeliharanya dengan baik, maka gurumu akan memiliki kekuatan yang sangat kuat bersamanya. Pasukan serangga yang tak terbatas itu saja sudah cukup untuk menyelamatkan nyawa gurumu dari serangan sebelumnya. Seru Babata. Luo Feng mengangguk. Sarang induk klan serangga dapat menghasilkan puluhan juta prajurit serangga. Begitu seseorang benar-benar dapat mengendalikan sarang induk, itu sangat kuat. Melawan lautan serangga yang tak berujung, bahkan makhluk abadi pun akan memiliki masalah. Jika tidak sekuat itu, klan serangga tidak akan dianggap sebagai salah satu ras elit di alam semesta. Ambisi guru benar-benar liar. Luo Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata. Babata berkata dengan tidak berdaya, namun bentuk kehidupan sarang induk klan serangga itu sendiri aneh. Mengatakan itu adalah bentuk kehidupan murni tidak sepenuhnya benar. Namun, jiwanya dapat didistribusikan ke dalam pikiran setiap prajurit serangga, dan dapat mengendalikan semua pikiran mereka. Jejak jiwa perbudakan gurumu tidak dapat mengendalikannya, dan sebelum dia dapat menemukan cara untuk melakukannya, dia memasukkannya ke dalam tidur abadi. Jadi dia melemparkannya ke bumi. Kata Luo Feng, "Yah, dia tidak bisa meninggalkannya di kapal planet Yunmo, kan?" Jawab Babata. Luo Feng terdiam. Eliminasi pertempuran jenius masih berlangsung. Lebih dari 1 juta ruang pelatihan, pembantaian terus berlanjut. Sarang induk klan serangga yang kuat, kekuatannya diturunkan ke tingkat seperti itu. Pedang emas Luo Feng segera membelah sarang induk, dari dalamnya terbang keluar ratu setinggi 6 meter, dengan seluruh tubuh putih dan bening seperti kristal. Ia memiliki sayap kupu-kupu bening yang indah, wajahnya tertutup kabut, memancarkan pesona yang tidak biasa, suara seperti musik yang aneh dan kuat bergema dan memasuki telinganya. Benar-benar ratu yang ahli dalam membaca roh.
Pesonanya sendiri sekuat itu. Pada saat yang sama, energi roh yang kuat menembus kesadaran Luo Feng. Gemuruh, pagoda hampa berdiri di sana, serangan roh menusuk dan menyebar. Hari-hari berlalu satu per satu. Ratu cantik itu berpikir dan mencoba banyak cara untuk menyerang Luo Feng. Dengan tubuhnya yang lemah dan rapuh, ia hanya bisa mengandalkan serangan roh. Adapun Luo Feng dengan kesadaran dan kemauannya yang sangat kuat, juga dengan pelatihan pagoda hampa, itu mirip dengan seekor semut yang mencoba mengguncang pohon, itu tidak memengaruhi Luo Feng sama sekali. Sebenarnya jika seseorang mampu membunuh semua prajurit serangga, biasanya sang ratu sendiri tidak memiliki banyak kemampuan untuk melawan. Sang ratu kuat, dalam artian ia dapat menghasilkan banyak sekali jenis prajurit serangga. Hitung mundur, 10 hari. Luo Feng menatap layar di pergelangan tangannya, beberapa menit lagi dan 10 hari akan berakhir. Ia melangkah ke pesawat ulang-alik awan gelap, menjadi seberkas cahaya dan menembaki sang ratu yang bersembunyi di kejauhan yang tidak berani mengganggu Luo Feng. Sang ratu yang tampak lemah dan rapuh itu, matanya yang biru tua dipenuhi dengan kebencian menatap Luo Feng. Pedang emas itu menembus tepat di dahinya. Masih menggunakan pesonanya, Luo Feng merenung, sarang induk klan serangga tingkat 1 sama sekali tidak kuat. Ia hampir tidak dapat menghadapi bintang tingkat 9 yang normal. Membunuh semuanya dan menyelesaikan 7 tingkat menara pertama, ia dipindahkan ke menara kedua. Yang mengejutkan adalah, lawan-lawan di menara kedua sebenarnya sama persis dengan yang pertama. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mereka telah meningkat pesat. Binatang buas yang sama, mamut darah berbulu di menara kedua jauh lebih kuat daripada yang pertama. Lalu menara ketiga, keempat, seberapa menakutkan mereka. Juga yang kelima, keenam dan ketujuh. Tidak, heran perusahaan alam semesta virtual begitu yakin bahwa semua orang pada akhirnya akan mati. Luo Feng terkejut, ruang pelatihan ini, sangat sulit. Tujuan dari 7 menara dan jumlahnya semuanya persis sama. Hanya kekuatan makhluknya yang berbeda. Tingkat pertama, binatang buas mamut darah berbulu, totalnya 10.000. Tingkat kedua, itu adalah ular piton iblis berkepala 9, totalnya 10.000 ekor. Perbedaan antara iblis dan binatang buas adalah kecerdasan. Sama seperti binatang buas di bumi, sebenarnya mereka termasuk ras iblis. Tingkat ketiga, bentuk kehidupan logam prajurit ras Tuo Luo, 1000 ekor. Tingkat keempat, adalah makhluk misterius alam semesta, monyet terbang, 1000 ekor. Mereka termasuk ras binatang buas khusus. Tingkat kelima, adalah boneka ras automaton, 100 ekor. Tingkat keenam, adalah binatang angkasa Chang, 10 ekor. Tingkat ketujuh adalah sarang induk klan serangga, hanya 1. Ketujuh menara semuanya tersusun dengan cara yang sama. Namun sangat jelas bahwa kekuatan makhluk di ketujuh menara meningkat pesat dengan setiap menara pertarungan jenius telah menciptakan gelombang kegembiraan yang besar di setiap negara alam semesta, menarik perhatian banyak orang. Dan puncak pertarungan para jenius saat ini dari 1008 negara alam semesta, membuat banyak orang dari seluruh dunia menjadi sangat cemas. Tidak dapat dihindari, setelah semua babak eliminasi pelatihan tidak disiarkan secara publik, hanya peringkat yang dapat diperiksa. Rong Jun terlalu keren. Lihat, di situs web alam semesta virtual, rekaman terbaru dari Rong Jun yang liar telah ditayangkan. Di jalan-jalan alam semesta virtual di benua Ganwu, beberapa pemuda menunjuk ke layar di jalan. Gadis itu berkata dengan gembira ketika pria di sampingnya tertawa, peringkatnya terus berubah. Namun, selama mereka berhasil masuk ke 1000 teratas, perusahaan alam semesta virtual akan membuat siaran untuk mereka. Hanya Rong Jun dari negara alam semesta Ganwu kita yang mendapatkan kehormatan itu. Bukankah ada Luo Feng sebelumnya? Apakah kamu tidak melihat peringkatnya? Dia ada di paling bawah. Pria itu menggelengkan kepalanya. Bukankah banyak orang besar mengatakan si gila Luo Feng sangat kuat? Apa yang terjadi? Mengapa peringkatnya begitu rendah? Gadis itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Ini agak mengecewakan. Aku masih sangat memujanya sebelumnya. Aku selalu merasa dia lebih kejam daripada Rong Jun. Namun sekarang, lebih dari 100 juta galaksi di negara alam semesta Ganwu, banyak orang sedang mendiskusikan peringkat pertempuran jenius, sementara banyak yang mengungkapkan kekecewaan mereka pada Luo Feng. Karena, di masa lalu, di dalam alam semesta Ganwu,
diskusi merajalela dengan peringkat para jenius negara Ganwu. Rong Jun berada di peringkat 1 dan Luo Feng 2. Keduanya adalah bintang utama. Namun dari tampilan saat ini, Rong Jun pemberani, tetapi Luo Feng, dia berada di peringkat paling bawah. Di dalam lebih dari 10.000 bidang bintang di negara alam semesta Ganwu, kata-kata mereka tentang Luo Feng sudah dianggap lembut. Namun, orang-orang dari bidang bintang Gunung Naga Hitam sudah menjadi gila. Orang gila, kau benar-benar sudah gila, kenapa kau begitu buruk? Kau seharusnya tidak begitu buruk. Benar-benar mengecewakan. Orang gila kesayanganku, orang gila pujaanku, di mana dia? Bagaimana kau bisa berada di paling belakang? Aku tidak berharap kau akan langsung ke depan, tetapi kau seharusnya masih bisa masuk ke 10.000 teratas. Orang gila, kau benar-benar mengecewakan. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, banyak sekali warga yang bangga dengan Luo Feng memiliki perasaan yang kuat. Beberapa bahkan memarahi Luo Feng dengan marah, membenci bahwa dia tidak cukup berjuang keras. Peringkatnya masih terus berubah, kita baru akan tahu di akhir. Luo Feng mungkin akan melakukannya di akhir. Sebelumnya di dunia pertama, dia melakukan hal yang sama karena dia hanya menunjukkan kekuatannya di belakang. Semua orang harus percaya pada Matman. Kami akan selalu mendukung Matman. Satu spektrum adalah kebencian dan kemarahan yang intens setelah mengalami kekecewaan. Yang lainnya adalah dukungan yang kuat, tetap percaya pada Luo Feng. Namun, Luo Feng yang mewakili Kekaisaran Black Dragon Mountain di puncak pertempuran jenius, memang telah melukai banyak kepercayaan warga. Alam semesta virtual, di alun-alun yang dikelilingi oleh 1008 gedung pencakar langit. 1008 makhluk abadi semuanya duduk di sana, melihat layar yang mengambang, tertawa dan berdiskusi. Benar-benar ada sekelompok jenius yang menyembunyikan kekuatan sejati mereka di pilihan negara alam semesta masing-masing. Kejutan, kelompok makhluk abadi itu menilai beberapa penampilan yang mengejutkan, karena 100 teratas dari eliminasi ruang pelatihan ini akan segera menerima slot di daftar nama. Oleh karena itu banyak prajurit yang benar-benar kuat yang telah menyembunyikan kekuatan mereka melepaskan semuanya. Semua menggunakan kekuatan penuh mereka, menyebabkan yang abadi terkejut. Pemuda kera itu benar-benar gesit. Tempat-tempat semacam ini dengan banyak lawan benar-benar cocok untuknya. Di samping itu, suara raksasa lapis baja bergemuruh, ruang pelatihan bagaimanapun juga hanya sebuah ujian. Ini tidak seperti pertempuran 1 lawan 1. Dan apapun yang telah diatur di dalamnya, ada bentuk kehidupan logam, boneka otomaton, ini semua adalah hal-hal yang tidak takut pada serangan jiwa. Oleh karena itu, mereka yang mahir dalam serangan jiwa berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. 1 lawan 1, duel manusia. Dibandingkan dengan eliminasi ruang pelatihan ini, akan ada perbedaan dalam orang-orang yang dipilih. 13. Apa yang kamu katakan masuk akal. Di samping itu, seorang pria berambut perak dalam jubah panjang perak berkata, namun, seorang jenius sejati akan tetap tampil dengan baik. Dan saya merasa bahwa ruang pelatihan ini telah dirancang dengan baik, karena di masa depan, musuh mereka akan menjadi banyak ras kuat yang berbeda di alam semesta. Raksasa lapis baja itu menganggukkan kepalanya, melihat peringkat di layar, yang menampilkan 1000 orang jenius dari negara Ganwu Universe. Rong Jun, peringkat 16, lumayan. Luo Feng ini, raksasa lapis baja itu marah, dia benar-benar memperlakukannya sebagai tempat pelatihan, menghabiskan waktu maksimal 10 hari setiap level. Bocah ini, dia benar-benar tidak peduli dengan orang lain yang memarahinya di luar. Saat dia memperhatikan Luo Feng, dia dapat dengan mudah melihat bahwa Luo Feng menghabiskan semua waktu yang diberikan di setiap level. Tereliminasi. Raksasa lapis baja itu menemukan bahwa 2 orang jenius lainnya dari bawah memiliki kata-kata bahasa alam semesta merah di belakang mereka. Tereliminasi. 2 orang lagi meninggal. Saat ini, di alun-alun tengah sudah ada sekitar 100.000 jenius yang tereliminasi. Hampir setiap beberapa detik, sekitar 10 siluet manusia akan muncul secara bersamaan di alun-alun tengah. Kincir angin, kau juga tereliminasi. Bulasi, kau lebih awal dariku. Pemuda berambut hijau kincir angin bercanda. Aku tidak pernah menyangka diriku bisa masuk ke dalam 7.300 teratas. Seorang pemuda tampan dengan rambut keriting, mengenakan baju besi emas,
menggelengkan kepalanya. Ketika aku memasuki ruang pelatihan, aku berjuang keras dengan kecepatan tertinggi melalui setiap level, ingin menaikkan peringkatku. Dan semuanya berjalan seperti yang kuharapkan. Membunuh dengan cepat di awal, namaku naik sangat cepat, bahkan bergegas ke 100.000 teratas. Namun menara ketiga kemudian benar-benar terlalu sulit, kecepatanku melambat dan akhirnya aku mati. Dalam sekejap peringkatku turun ke belakang 300.000, dan setelah kematianku, di menara ketiga level kelima, aku diduduki oleh boneka otomaton itu, benar-benar tragis. Petik 2. Duduk. Windmill tertawa keras. Seberapa jauh kamu mencapainya? Pemuda tampan itu bertanya. Menara ketiga level 7. Kincir angin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Sarang induk klan serangga itu terlalu kuat karena para prajurit serangga terus bermunculan. Kecepatan produksinya jauh lebih cepat dari dua menara sebelumnya, dan juga jauh lebih kuat. Kecepatan membunuhku tidak dapat menandingi kecepatan produksi. Aku hanya dapat menyaksikan para prajurit bertambah banyak dan menguburku hidup-hidup. Haha, pemuda tampan itu tidak dapat menahan tawa. Oh, benar, aku baru saja memeriksa peringkatnya. Si gila dari negara semesta kita, yang berhubungan baik denganmu, mengapa dia begitu rendah? Rendah. Kincir angin menatap sekeliling, apakah kamu sudah melihat-lihat? Sudah ada lebih dari 100.000 jenius yang tereliminasi. Selama si gila tetap berada di dalam ruang pelatihan, namanya akan terus naik, tunggu saja. Si berandal itu, aku sangat yakin, sama seperti terakhir kali di dunia eliminasi pertama, si berandal ini bahkan tidak melakukan apapun selama 10 hari pertama, dan kemudian melakukan pembantaian besar-besaran. Aku yakin ini akan sama persis. Sangat licik, pemuda tampan itu menatap. Ini disebut tenang. Dihukum. Windmill mengejek, tidak seperti kamu, yang terburu-buru, tersingkir di menara ketiga tingkat kelima. 7 menara, 1.008.000 jenius, mereka semua telah melewati menara pertama dan kedua. Namun, saat menara ketiga dimulai, banyak yang telah tersingkir. Menara ketiga telah menyingkirkan sebagian besar orang. Hampir 90% dari seluruh jumlah. Luo Feng, benar, seperti itu, tetaplah merunduk. Pangeran ke-9 Brolin berada di dalam istana Pulau Gunung Naga Hitam miliknya sendiri, berbaring dengan nyaman di kursinya, melihat layar yang mengambang. Di atasnya ada forum. Dia sedang menonton sejumlah besar orang memarahi Luo Feng karena tidak berjuang cukup keras. Menarik, menarik. Brolin tersenyum lebar. Luo Feng, meskipun aku tidak ingin main-main denganmu, aku juga tidak ingin kau menjadi terlalu kuat. Jabatanmu saat ini sudah tepat, cocok untukmu. Brolin bisa terus menjalani kehidupan yang memuaskan sebagai seorang pangeran. Bagaimanapun, keluarga kekaisaran didukung oleh kaisar yang membuka negara itu. Sebagai makhluk abadi, Luo Feng tidak bisa berkelahi dengannya. Namun Nuolan San berbeda. Saat ini, Luo Feng bisa dengan mudah mendapatkan orang untuk membantunya menyelesaikan Nuolan San. Oleh karena itu, sejak Luo Feng menjadi berita utama dalam pertempuran jenius, Nuolan San yang berhati-hati itu takut keluar dari istana keluarganya sendiri. Dia akhirnya pindah ke ladang bintang karma yang jauh, di planet kehidupan normal dengan lingkungan yang keras dan menjalani kehidupan yang terpencil. Bagus. Bagus. Setelah pelatihannya, dia terbang kembali ke vilanya yang sederhana, matanya yang dingin menatap layar komputer kuantum di ruang tamu. Peringkatnya berubah sesekali. Dia tidak bisa menahan senyum dingin, memaksa aku meninggalkan keluargaku. Kali ini kau bocah kecil, kau akan jatuh dan jatuh dengan keras, tepat di dasar. Hebat. Meskipun kegilaan terjadi di luar, kemarahan, kecurigaan, omelan, sorak-sorai, Luo Feng mempertahankan posisinya tetap seperti gunung, mengambil 10 hari untuk setiap level, perlahan-lahan maju. Menara kedua level 7, lulus. Menara ketiga, 7 level, lulus. 7 level menara keempat, jika klon klan Mosa belum lahir, Luo Feng tidak akan mampu melewatinya. Namun, seperti sebelumnya, dia mengambil satu langkah pada satu waktu dan terus melewati semua 7 level. Alam semesta virtual, di alun-alun tengah. Bagi para makhluk abadi, tinggal 1 tahun di sini adalah hal yang sangat santai. Tidak dapat disangkal, pada level pertemuan ini, mereka juga tidak bisa pergi dengan mudah. 1008 makhluk abadi semuanya sedang berdiskusi. 13, Luo Feng dari negara alam semestamu telah bangkit kembali dengan hebat. Lihat siaran ini, bocah itu tetap tenang,
tidak terburu-buru tetapi juga tidak lambat, dan dia melewati setiap level dengan mudah. Lihat, dia berhasil masuk ke 500 teratas. Raksasa berbaju besi itu duduk di kursi besar, menatap layar di depannya. Peringkat di layar itu sangat aneh, jenius nomor 1 negara Ganwu Universe adalah Rongjun. Dia saat ini berada di peringkat 13 secara keseluruhan. Namun, Rongjun sudah tewas dalam pertempuran, dan dikeluarkan dari ruang pelatihan. Rongjun ini berhasil mencapai menara kelima lebih awal ketika dia meninggal. Selama waktu itu, Luo Feng masih berada di level 1 menara keempat dan bergerak perlahan. Raksasa berbaju besi itu tidak bisa menahan senyum, dia ingat dengan jelas lelucon yang terjadi sebelumnya. Saat itu dia berkata, Luo Feng menjaga profil yang sangat rendah. Pelan-pelan, lihat saja, menjelang akhir dia akan naik ke atas 3,000 sampai 5,000. Raksasa lapis baja sisik itu telah berkata kepada yang abadi lainnya saat itu. Namun kemudian, nama Luo Feng naik dengan mantap, dan sekarang dia berada di atas 500. Menara kelima, Luo Feng telah memasuki menara kelima. Level 1, berhasil. Peringkat 128. Level 3, berhasil. Peringkat 42. Seiring berjalannya waktu, raksasa lapis baja sisik itu mengerutkan alisnya. Di bawah helm itu ada mata yang dipenuhi dengan aura mematikan, menatap tajam ke layar, berkata dengan lembut, Luo Feng ini, dia menyembunyikan kekuatannya dengan sangat baik. Namun, aku suka kejutan seperti ini. Matanya memiliki rasa gembira. Raksasa lapis baja bersisik itu menggunakan tangan kanannya untuk mengetuk sandaran tangan dengan lembut, melihat siaran Luo Feng yang bertarung di layar, dia berkata dengan lembut, dia menggunakan 10.000 benang, dan dia telah mencapai level yang cukup tinggi. Selama seleksi internal negara alam semesta, dia tidak mengungkapkan sedikit pun pemahaman hukum asal ruang angkasa. Tapi sekarang, dia mampu menggunakan 10.000 benang ke level seperti itu. Luo Feng ini, air yang mengalir dalam masih dalam. Bibir raksasa lapis baja bersisik itu sedikit melengkung, dengan ekspresi yang menarik. Teknik 10.000 benang, meskipun tersebar luas, namun itu masih biasanya menyebar di antara yang tidak mati. Luo Feng ini benar-benar memiliki teknik ini, sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Menarik, sangat menarik. Aku tidak tahu yang tidak mati mana dari negara alam semesta Ganwu kita, yang tidak mati atau penguasa sektor, yang memelihara murid yang luar biasa seperti itu. Raksasa lapis baja bersisik itu sangat jelas. Dari seleksi di jagat maya, hal-hal seperti persenjataan Nansen dan pesawat ulang-alik awan gelap, semuanya dipilih dengan mudah oleh pilihan peserta. Namun, pelatihan dan tekniknya adalah milik mereka sendiri. Kenyataannya, untuk dapat memperoleh teknik 10.000 benang, di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, kurang dari 100 orang memiliki kemampuan atau hak untuk mendapatkannya. Para makhluk abadi dari berbagai negara jagat raya dianggap tenang dan kalem. Para peserta yang telah dikeluarkan lebih awal di ruang pelatihan itu merasa gelisah dan cemburu. Luo Kaxiu, negara jagat raya Ganwumu benar-benar memiliki banyak jenius yang kuat. Si liar Rongjun itu berada di peringkat ke-13 secara keseluruhan. Adapun si gila Luo Feng itu, tidak ada yang memperhatikannya pada awalnya, namun dia telah berhasil mencapai peringkat ke-42. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, keduanya pasti memasuki inti perusahaan jagat maya. Si gila adalah orang yang cukup kejam dari negara jagat raya Ganwu kita. Kudengar di awal eliminasi dia tidak terburu-buru, dan hanya melepaskan segalanya menjelang akhir. Lebih dari 1 juta peserta menonton layar di tengah alun-alun, hanya tersisa 4 layar. Karena hanya tersisa 4 orang di ruang pelatihan. Situs web perusahaan virtual Universe baru saja menerbitkan siaran terbaru. Kompetisi jenius kali ini, saat ini, ada 4 yang belum mati di dalam ruang pelatihan. Mereka adalah, dari negara alam semesta Nuh, Dewa Kematian Bolan. Dari negara alam semesta 9 Api, Blood Tip Kandita. Dari negara alam semesta Roda Kuno, Blade of Life Yifeng. Dari negara alam semesta Ganwu, Matman Luo Feng. Dewa Kematian Bolan, mengenakan kain putih abadi, membawa bilah merah darah abadi. Ruang pelatihan ini, sejak awal dia memimpin. Namun, sejak menara kedua dimulai, kecepatannya menurun drastis dan dia melambat banyak. Bahkan ada 1 kali ketika seseorang menyusulnya. Namun, saat ini dia adalah nomor 1 secara keseluruhan.
Poinnya jauh melampaui peringkat kedua. Blue Tip Candita, pemuda liar yang tinggi dan kokoh ini, tampaknya seorang pejuang, namun sebenarnya dia adalah pengendali pembaca roh yang kuat. Menggunakan salah satu dari 9 senjata pengendali dewa persenjataan Blue Tip, dia berada di bagian bawah menjelang awal tahap ruang pelatihan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia terus menuju ke level yang lebih tinggi dan mengalami kemajuan besar. Saat ini dia berada di peringkat 43, dia telah lama diterima di inti perusahaan alam semesta virtual. Pedang kehidupan Yi Feng, bocah kecil dan kurus ini, sebenarnya adalah petarung yang sangat kuat. Pedangnya melambangkan keindahan hidup itu sendiri. Wajahnya selalu menunjukkan ekspresi malu-malu, di awal tahap dia berada di posisi paling bawah, namun sekarang dia telah mencapai level yang sangat tinggi, dan saat ini berada di peringkat lebih dari 45. Demikian pula mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Orang gila Luo Feng, sama seperti Candita dan Yi Feng, berada di posisi paling bawah di awal. Namun, dia telah menunjukkan kecepatan yang mengejutkan, maju melalui level-level. Namun perbedaan utama antara dia dan dua lainnya adalah, teknik pertempuran Luo Feng, membawa serta haus darah yang membekukan tulang. Matanya dingin dan membawa tampilan kebrutalan dan pembantaian. Dia memang seorang orang gila, dan sekarang peringkat keseluruhannya adalah 42, mendapatkan hak untuk memasuki inti perusahaan alam semesta virtual. Kompetisi jenius kali ini, jelas dianggap sebagai salah satu yang berkualitas tertinggi. Di ruang pelatihan, semua jenius sejati mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, mengejutkan kita semua. Dan sekarang, dengan hanya 4 jenius absolut yang tersisa, pada hari mereka dikeluarkan dari ruang pelatihan, itu akan menjadi akhir dari tahap ruang pelatihan juga. Mari kita semua berharap ke-4 jenius absolut untuk membawa kita lebih banyak kejutan. Ada total 5 bagian untuk siaran terbaru. Sambil menjelaskan 4 jenius yang tersisa, 4 bagian lainnya adalah siaran khusus secara individual untuk setiap jenius. Seluruh umat manusia dari 1008 negara alam semesta, triliunan galaksi dengan 10 juta ras manusia, manusia yang tak terhitung jumlahnya semua menunggu dengan antisipasi dan kegelisahan. Luo Feng, Luo Feng, Luo Feng, negara alam semesta Ganwu telah meletus. Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan lebih gila. Luo Feng si gila, Luo Feng si gila. Di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, sering terlihat banyak orang di depan layar di jalan, mengangkat gelas anggur mereka dan berteriak kegirangan dan meraung, semuanya bersorak untuk Luo Feng. Dia dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Dia dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita. Luo Feng, dia dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam kita, yang merupakan seorang jenius mutlak setelah 1 triliun tahun. Dia pasti menjadi seorang prajurit yang kuat di alam semesta. Aku percaya, aku selalu percaya. Ada banyak orang yang kecewa sebelumnya dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, namun dengan pangkatnya yang meningkat pesat, banyak orang tercengang. Dengan pangkatnya yang meningkat pesat, bergegas ke 10.000 teratas, 5.000 teratas, 1.000 teratas, 500 teratas dan 100 teratas. Itu adalah jalan lurus ke atas. Akhirnya menyalakan api gairah dalam triliunan orang di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Ya ampun, di alam semesta yang luas milik manusia, bidang bintang Black Dragon Mountain memang tidak lebih dari sebuah titik kecil, tidak terlihat sama sekali. Siapa yang mengira kali ini bahwa seorang jenius mutlak akan muncul dari titik kecil mereka dan bersaing dengan para jenius puncak lainnya secara bersamaan. Gila, seluruh kekaisaran berada dalam kegilaan. Terutama ketika Luo Feng dipastikan memiliki hak untuk memasuki inti dari perusahaan alam semesta virtual. Bahkan Kaisar Kekaisaran Black Dragon Mountain membuat seluruh perayaan untuk itu. Itu adalah inti dari salah satu dari 5 leviatan besar umat manusia. Dalam hal posisi dan kekuatan, itu ribuan hingga puluhan ribu kali lebih besar dari keluarga Kekaisaran Black Dragon Mountain. Luo Feng si gila, maju, cepat masuk ke 10 besar, cepat ke nomor 1. Warga Kekaisaran Black Dragon Mountain benar-benar kehilangan akal, terutama para pemuda yang tak terhitung jumlahnya yang secara membabi buta mengabdikan diri untuk menyembah Luo Feng. Pada saat ini, Luo Feng adalah idola semua warga di Kekaisaran Black Dragon Mountain. Di dalam ruang yang dibuka khusus untuk kompetisi jenius, Plaza Tengah. Lebih dari 1 juta jenius dari 1008 negara alam semesta menyaksikan 4 layar di udara. Layar paling kiri,
bahkan yang abadi di singgasana besar semua menonton satu layar itu. Ketika tebasan merah darah itu mengiris tubuh lemah Ratu Klan Serangga, seluruh plaza mengeluarkan suara kaget yang tertahan. Ya Tuhan, Dewa Kematian Bolan itu telah melewati menara ke-6. Itu gila. Saat ini, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua mati di level 1 menara ke-6. Dan Dewa Kematian Bolan ini benar-benar melewati semua 7 level, menyelesaikan seluruh menara ke-6. Poinnya, akan meninggalkan semua orang jauh di belakang. Terlalu kuat. Melihat siluet manusia berjubah putih dengan bilah berwarna merah darah, semua jenius merasakan rasa iri di dalam diri mereka. Jika para jenius lainnya dapat menahannya, dapat dikatakan bahwa Dewa Kematian Bolan ini telah sepenuhnya melampaui semua harapan para jenius dari negara-negara alam semesta secara keseluruhan. Dewa Kematian Bolan begitu kuat sehingga dia membuat yang lain putus asa. Ruang pelatihan. Sebuah meteorit di alam semesta, memiliki 7 menara, dan di dalam menara kelima, tingkat keempat. Berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, bergerak secepat kilat, menjadi sinar busur cahaya aneh yang membelok 12 kali dan langsung menghindar dari monyet terbang di sekitarnya, meninggalkan 4 gambar di udara. Luo Feng menemukan layar pergelangan tangannya bergerak. Melihat ke bawah pada layar, peringkat menampilkan 4 orang yang tersisa masih di ruang pelatihan, dan dengan gerakan itu berarti ada beberapa perubahan. Nomor 1 Bolan, Negara Alam Semesta Nuh, poin, 7.777.770.000. Nomor 2 Gusi Luo, Negara Alam Semesta Yimu, poin, 1.682.970.000. Layar menampilkan 100 teratas, yang termasuk Luo Feng dan keempatnya, Bolan, Yi Feng, Kandita dan dirinya sendiri. Dewa Kematian Bolan itu, ekspresi Luo Feng berubah, dia benar-benar berhasil melewati menara ke-6. Dari poin yang bisa dia simpulkan, peringkat 2 hingga 6, semuanya tereliminasi di level 1 menara ke-6. Setiap menara memiliki 7 level dan setiap level memiliki jumlah poin yang sama. Oleh karena itu, meskipun kesulitan setiap level meningkat, namun peningkatannya sendiri tidak terlalu besar. Lompatan besar itu, ketika seseorang pindah ke menara baru. Sama seperti level 1 menara ke-6, poinnya 10 kali lipat dari level 7 menara ke-5. Dengan lebih banyak poin, kesulitannya juga meningkat pesat. Oleh karena itu, dari peringkat 2 hingga 6, mereka semua berhasil mencapai menara ke-6. Jika mereka mampu melewati level 1, itu berarti mereka memiliki lebih banyak harapan untuk berhasil melewati level 2 dan 3. Siapa yang tahu apakah dia akan mampu melewati level 1 menara ke-7? Luo Feng berpikir, jika dia mampu melakukan itu, maka itu terlalu menakutkan. Dalam sekejap, lebih dari 1.000.000 jenius di alun-alun, bersama dengan 1.008 makhluk abadi dan bahkan makhluk abadi lainnya sedang menonton siaran tersebut. Para makhluk abadi memiliki hak istimewa untuk menonton siaran tersebut. Dia berhasil mencapai level 7 menara ke-6, dan itu masih tampak mudah baginya. Namun, dengan setiap menara, kesulitannya meningkat pesat. Level 1 menara ke-7, dibandingkan dengan level 7 menara ke-6 jauh lebih sulit beberapa kali lipat. Siapa yang tahu apakah dia akan berhasil melewatinya? Banyak sekali orang yang menatap dan menonton. Melewati 6 menara sebelumnya membawa skornya menjadi 7,7 miliar. Dan sekarang menara ke-7, hanya tingkat pertama saja yang memberikan 10 miliar. Poin-poin tinggi, juga mewakili kesulitannya. Terlalu menakutkan. Mamut berbulu darah dari menara ke-7 sebenarnya sangat kuat. 10.000 dari mereka, saya pikir masing-masing dari mereka memiliki kekuatan 100 teratas. Para jenius yang menonton semuanya terkejut. Kesulitan menara ke-7 adalah lompatan yang ekstrim. 10.000 mamut berbulu darah dari tingkat pertama, semua serangan mereka diresapi dengan hukum asal dan sangat kuat. Dia terluka. Bolan terluka. Dewa Kematian Bolan terluka untuk pertama kalinya. Ledakan. Melewati 6 menara secara terus-menerus, Dewa Kematian Bolan yang santai akhirnya melepaskan kekuatan mengerikannya yang sebenarnya. Bahkan perusahaan alam semesta virtual dan 4 orang kuat Leviathan lainnya yang dapat mengguncang seluruh alam semesta semuanya menyaksikan pertempuran ini. Bagaimanapun, tingkat kesulitan menara ke-7 diatur sedemikian rupa sehingga level bintang sama sekali tidak memiliki peluang untuk melewatinya.
Mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Dewa Kematian Bolan ini akan bertindak sekarang di menara pertama. Mamut berbulu darah binatang buas itu benar-benar mudah dikalahkan, karena ia sangat lemah. Namun dengan menara kedua dan ketiga, mamut berbulu darah itu menjadi lebih kuat dengan setiap menara baru. Saat ia mencapai menara ketujuh, 10.000 mamut, salah satu dari mereka cukup untuk membunuh 99,99% dari 1 juta jenius dalam kompetisi ini. Ketika 10.000 dari mereka mengepung dan menyerang, itu benar-benar mimpi buruk. Ya Tuhan, mereka semua adalah gambar. Dewa Kematian Bolan ini telah melepaskan semuanya. Di layar, mamut gila itu menutupi seluruh area. Ia menyerang, sambil menghentak pada saat yang sama dan dalam sekejap, mengepung gambar kabur dari siluet pemuda berjubah putih yang tampak sangat realistis. Dalam ruang yang ditentukan, energi hijau dipancarkan. Aliran energi hijau itu sendiri memiliki lebih dari 1000 pemuda berjubah putih, hampir seperti domain absolut Dewa Kematian Bolan. Sepertinya dia bisa menyerang dari siapa saja di waktu tertentu. Cahaya bilahnya sedingin es. Setiap tebasan hampir seperti ruang terbelah. Dia secepat kilat. Setiap tebasan begitu cepat sehingga para jenius di sana hampir tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dia secepat angin. Setiap bila begitu tidak terduga sifatnya, hampir seolah-olah tidak ada aturan untuk itu. Ci. Setiap bila menebas kepala mamut berbulu darah, saat darah segar menyembur kemana-mana. Para mamut yang sebanding dengan 100 jenius teratas perlahan-lahan terbunuh, sementara yang lain menjadi lebih gila dan bergegas untuk mengepung dan menyerangnya. Kuku besi tebal itu menginjak-injak Dewa Kematian Bolan. Presisi yang tak tertandingi. Para mamut perlahan-lahan jatuh dan mati satu persatu. Ini adalah bilah Dewa Kematian Bolan, saat itu menunjukkan dirinya, itu berarti kematian yang pasti. Puci, salah satu gading mamut menembus lengan Dewa Kematian Bolan, darah segar mengalir keluar, secara bersamaan semua gambar menghilang. Mata pemuda berjubah putih yang dingin itu bersinar, bila darah segera menembus kepala mamut di depannya. Gemuruh. Mamut lainnya bergegas dan menghentakkan kaki untuk menyerangnya. Setelah sekitar 3 serangan berat terus-menerus, pemuda berjubah putih itu akhirnya terlempar ke kawanan mamut besar dan diinjak-injak sampai dia mati. 10.000 mamut berbulu darah, Dewa Kematian Bolan membunuh 5.612 dari mereka. Hanya dari tingkat pertama menara ketujuh saja dia telah memperoleh 56,12 miliar poin, membuat totalnya melebihi 10 miliar. Namun, dia masih gagal di tingkat pertama menara ketujuh. Lebih dari 1 juta orang jenius yang berkumpul di tengah alun-alun menghela napas lega. Pertarungan Dewa Kematian Bolan benar-benar membuat mereka menahan napas. Pedangnya sangat cepat, tidak terduga, dan ganas. Ditambah lagi dengan gerakannya yang luar biasa, membuat mereka semua iri padanya. Dia gagal, sayang sekali. Menara ketujuh terlalu sulit. Jika bukan Dewa Kematian Bolan, siapapun akan langsung diinjak-injak oleh kawanan mamut. Dia benar-benar berhasil membunuh lebih dari 5.000 mamut berbulu darah. Bukankah itu berarti dia sendiri dapat membunuh lebih dari 5.000 dari 100 jenius teratas? Meskipun Dewa Kematian Bolan telah gagal, itu telah membuat para jenius yang berhasil mencapai 100 teratas semuanya terkejut. Saudara kandung jenius dari planet Aogusi, bersama dengan Pangeran Manka, bahkan wanita kerang mimpi dan pemuda liar Rongjun, orang-orang ini semua menatap layar. Terlalu kuat, Rongjun yang buas mengepalkan tinjunya erat-erat, menatap layar, tidak masalah pihak mana, dia jauh melampauiku. Jika aku melawannya, hanya satu gerakan, aku tidak akan bisa menerima satu gerakan pun. Kakak, tidak heran guru berkata kita tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk mengalahkannya. Dia terlalu kuat. Gadis lembut berambut keriting hijau dengan ukiran di dahinya berkata dengan lembut. Pemuda berambut hijau di sampingnya mengangguk, benar, Qian Sui, aku merasa bahkan aku tidak akan bisa menghalanginya, bahkan hanya satu gerakan darinya. Kekuatan Dewa Kematian Bolan membuat yang lain memandang dengan iri. Orang-orang yang secara keseluruhan berada di peringkat antara 2 hingga 6 semuanya mati di menara ke-6 level 1. Yang berada di peringkat antara 7 hingga 11 semuanya mati di level ke-7 menara ke-5. Yang berada di antara 12 hingga 21 mati di level ke-6 menara ke-5. Dan nomor 1, benar-benar mencapai level pertama menara 7. Dari hasil ini saja, peringkat 2 dan yang lainnya tidak terlalu jauh dari satu sama lain.
kecuali untuk yang peringkat nomor 1. Dia telah benar-benar melemparkan. Semua orang jauh di belakangnya, jaraknya terlalu besar. Dewa Kematian Bolan ditendang keluar dari ruang pelatihan. Yang tersisa hanya 3 orang. Ujung Darah Kandita, Pedang Kehidupan Yi Feng dan orang gila Luo Feng. Tingkat kelima dari menara kelima. Berdiri di pita pusaran angin, wajahnya dengan 2 garis ungu, Kandita yang tampak kuat botak menyipitkan matanya, melihat pemandangan di depannya yang terbentang. Itu adalah pangkalan pengujian automaton yang besar. Permukaannya sepenuhnya terbuat dari paduan, pada saat yang sama di permukaan paduannya ada 100 boneka automaton humanoid setinggi 8 meter, sepenuhnya perak. Boneka automaton, ini adalah tentara yang diciptakan oleh ras automaton. Setiap ras automaton adalah AI yang hidup. Semuanya dapat dianggap sebagai terminal kontrol. Siapapun dari mereka dapat membentuk kekaisaran automaton. Dan boneka automaton adalah salah satu senjata prajurit yang diciptakan oleh kekaisaran. Weng, 100 boneka automaton tinggi mulai bergerak. Mata mereka memancarkan cahaya merah yang langsung terkunci pada manusia. Kandita, gemuruh, 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 gemuruh. Boneka automaton segera menjadi sinar cahaya, berlari sampai mereka mulai terbang, dengan cepat menuju Kandita. Kecepatan mereka jelas jauh lebih cepat daripada boneka menara keempat. Kandita berdiri di pita angin puyuh, menjadi busur dan menghindari serangan frontal boneka. Cara terbaik untuk menang melawan boneka adalah membunuh mereka satu persatu, menandingi kekuatan dengan kekuatan benar-benar gila. Siu, 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 sinar railgun tak berbentuk ditembakkan keluar dari lengan boneka automaton. Senjata rel dipisahkan menjadi banyak kategori, yang tertinggi dapat mencapai kecepatan cahaya. Namun, senjata rel sangat mahal. Bahkan kekaisaran automaton dari ras automaton hanya dapat memasang persenjataan kecepatan cahaya seperti itu pada perangkat yang paling penting. Dan boneka automaton ini menembak dari jauh, kecepatan mereka jauh di bawah kecepatan cahaya. Aku paling benci serangan jarak jauh ini. Kandita menggertakkan giginya. Seiring berjalannya waktu, pertempuran menjadi lebih tragis dan Kandita terluka. Kepala boneka automaton perlahan-lahan hancur bersama dengan chip mereka di dalamnya yang hancur. Gemuruh, tinju besi boneka automaton itu menghantam keras, tetapi Kandita berhasil menghindar dengan susah payah, menyebabkannya menghantam tanah. Tanah paduan segera memiliki penyok besar, menciptakan celah besar. Tinju besi, pisau kaki, senjata rel, api, bantingan tubuh. Gumpalan automaton besar ini tidak rentan terhadap serangan roh. Seseorang hanya bisa menghancurkan mereka dengan menghancurkan chip mereka dengan paksa. Peng, Kandita yang terluka parah yang menghadapi tinju besi yang ditujukan padanya akhirnya gagal menghindar. Satu tinju langsung menghantamnya ke tanah paduan, dia langsung menjadi tumpukan daging. Kandita, menara kelima, level kelima, gagal. Peringkat akhir 28. Sama halnya di level kelima menara kelima. Bajingan besar, ayo, ayo. Seorang pemuda berambut ungu yang tampan hampir seperti monster. Seperti embusan angin, melayang di atas kepala boneka automaton besar, kecepatan reaksi dan gerakan boneka automaton menara kelima ini, bersama dengan kekuatan serangan mereka semuanya diatur menjadi sangat tinggi. Untuk benar-benar berani menenun di antara boneka-boneka ini, itu benar-benar kegilaan. Dia adalah pedang kehidupan, Yi Feng. Mata pemuda pemalu ini sangat murni. Matanya memancarkan semacam kegembiraan, seolah-olah menari di hadapan kematian sama sekali tidak membuatnya gugup. Puci, puci, pedang yang dipenuhi energi kehidupan yang tak terbatas menyala. Baik itu melukai sendi dan bagian-bagian boneka, atau langsung menusuknya dan merusak atau membunuh. Dia tersenyum gembira saat dia melepaskan setiap gerakan, dan setiap gerakannya sungguh memukau. Dia, Yi Feng lahir di keluarga kekaisaran negara alam semesta roda kuno. Keluarga kekaisaran telah ada selama triliunan tahun. Gelar keluarga kekaisaran saja tidak memberinya banyak hal, jika dia ingin mendapatkan kekayaan atau jabatan, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Namun, sejak dia muda, dia memiliki beberapa masalah mental. Bagian bawah tubuhnya tidak meresponsnya sama sekali, hanya bagian atasnya yang normal. Meskipun ada teknologi canggih, yang mampu mengubah garis keturunan atau organ dalam tubuh, namun, otak adalah inti tempat jiwa berada. Oleh karena itu, otak adalah sesuatu yang tidak dapat diubah,
mengubahnya berarti akan menjadi orang yang sama sekali berbeda. Mengenai perampasan, dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, dan tidak ada yang dapat membantunya. Sejak dia masih muda, dia duduk di kursi roda dan melihat anak-anak muda lainnya dari keluarga kekaisaran berlatih. Dia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dia berpikir bahwa dengan memperoleh metode pelatihan paling dasar dari keluarga kekaisaran, dan menurut pepatah lain, mungkin melalui pelatihan, tubuhnya secara alami akan membaik, dan menyembuhkan dirinya sendiri. Dia berlatih keras, karena dia tidak dapat menggunakan bagian bawah tubuhnya, dia menggunakan kedua tangannya sebagai gantinya. Mengayunkan bilah pedang berulang-ulang, bilah pedang memberinya harapan, dan merupakan pemahamannya tentang kehidupan. Keterampilan pedangnya terus meningkat, sampai pada titik yang tidak dapat dipercaya. Akhirnya, itu mendapat pengakuan dari keluarga kekaisaran, dan dia akhirnya diserahkan kepada seorang yang tidak dapat mati yang secara pribadi membantunya, memungkinkan dia untuk akhirnya dapat berdiri dan mengendalikan bagian bawah tubuhnya. Dia mampu berdiri, menjadi cacat selama puluhan tahun, ini memberinya kenikmatan terbang yang tak tertandingi. Setiap kali dia terbang, dia menggunakan gerakannya, menari dengan bilah-bilahnya, dia akan tertawa, bahagia. Teknik bilahnya memungkinkan dia memasuki hukum asal kayu. Gerakan, memungkinkan dia memasuki hukum asal angin. Melangkah melalui gerbang dua hukum asal memungkinkan posisinya meningkat pesat dalam keluarga kekaisaran. Meskipun posisinya semakin tinggi, dia masih pemuda pemalu yang sama seperti sebelumnya. Di dalam hatinya dia memiliki gairah hidup yang membara. Dia jatuh cinta dengan angin yang dia hasilkan saat dia terbang. Pedang kehidupan Yi Feng menghancurkan 100 boneka automaton dan berhasil membuatnya melewati level kelima menara kelima, dan kemudian pindah ke level ke-6. Namun level ke-6 diisi dengan 10 binatang angkasa Chang. Kelincahan Chang jauh lebih tinggi daripada boneka-boneka dari sebelumnya, dan ini semua adalah Chang yang telah melangkah melalui gerbang hukum asal. Yi Feng membunuh 3 Chang sebelum akhirnya gagal. Pemuda pemalu ini berhasil mencapai level ke-6 menara kelima, dan akhirnya peringkat 16. Saat ini, dengan ujung darah Kandita dan pedang kehidupan Yi Feng ditendang keluar dari ruang pelatihan, satu-satunya yang masih ada di dalam adalah satu orang gila Luo Feng di lantai 6 menara kelima. Itu adalah gurun tak terbatas. Di atasnya ada 10 binatang emas gelap besar, beberapa berbaring atau yang lain berjalan-jalan mengamati area tersebut binatang angkasa Chang. Target lantai 6, binatang angkasa. Chang, Luo Feng melihat ke 10 binatang angkasa itu. Dari ingatannya yang diwarisi, dia sudah tahu detail pasti tentang Chang. Berbicara secara akurat, Chang dan binatang bertanduk emas itu memiliki hubungan khusus. Di antara binatang angkasa berjenis emas, peringkat teratas tentu saja adalah yang berada di puncak 12 binatang bertanduk emas, dan peringkat nomor 2 adalah Chang. Meskipun perbedaannya hanya satu peringkat, sebenarnya perbedaan dalam kemampuan bertarung mereka sangat besar. Binatang bertanduk emas, setelah mencapai kedewasaan, secara otomatis menjadi tingkat penguasa sektor. Chang pada puncaknya, bagaimanapun, hanya mencapai tingkat penguasa domain. Meskipun itu adalah salah satu binatang angkasa yang lebih kuat, itu masih tidak dapat dibandingkan dengan 12 garis keturunan terkemuka dari binatang angkasa. Namun Chang memiliki bakat alami yang kuat, sebagai salah satu yang disukai oleh hukum asal emas, mereka memiliki serangan yang ganas dan kuat. Mereka secara alami dapat terbang, bahkan tanpa sayap. Tidak ada satupun binatang angkasa yang tidak bisa terbang. Dalam hal kemampuan bertarung, level rata-rata mereka lebih kuat dari garis keturunan manusia yang paling elit sekalipun. Ke-10 binatang angkasa Chang ini, panjang tubuhnya sendiri mencapai 300 meter. Ekornya hampir sama panjang dengan tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisi emas gelap dan punggungnya memiliki tonjolan tajam. Kepalanya sangat besar, hanya ukuran mulutnya yang berdarah saja sudah membuat bulu kuduk meremang, giginya dan kekuatan gigitannya juga sangat mengejutkan. Bagian atas kepalanya berkilau dan tertutup sisik, dan korneanya berbentuk segitiga, dipenuhi dengan hawa dingin yang haus darah. Melolong, ke-10 binatang angkasa Chang semuanya menoleh untuk melihat manusia mungil Luo Feng. Menarik, mata Luo Feng dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih mengerikan. Ketika Chang bertemu dengan binatang bertanduk emas, apa yang akan terjadi? Sekarang, Chang telah bertemu dengan binatang bertanduk emas berwujud manusia Luo Feng. Gemuruh.
Luo Feng menginjak pesawat ulang-alik awan gelap dan berubah menjadi seberkas cahaya yang samar-samar terlihat. Seketika 10 binatang angkasa itu berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejarnya. Namun setelah 5 tahun berlatih, kecepatan Luo Feng di pesawat ulang-alik awan gelap jauh lebih cepat daripada Rong Jun selama pertempurannya sebelumnya. Dan jauh lebih gesit. Sua, 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 sua. Di tengah udara, 8 Luo Feng muncul. Ke-10 binatang angkasa Chang semuanya berkedip sesaat. Hampir seolah-olah mereka bingung untuk mengejar yang mana, segera menyebar dan membidik satu persatu. Dasar bajingan sombong. Luo Feng melengkung dan secara bersamaan 5 cahaya emas melayang di sekelilingnya. Itu adalah 5 bilah emas, dan mereka segera melesat ke arah kepala Chang yang paling dekat dengannya. Reaksi Chang itu sangat cepat, menggunakan cakarnya yang kuat untuk menebasnya. Ci, 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 ci. 5 bilah emas, 2 di antaranya beradu dengan cakar, yang ketiga juga terlempar oleh ekornya. Ci, namun bilah keempat menembus tenggorokannya, dan menembus bagian otaknya, membunuhnya. Berbeda dari binatang bertanduk emas, sebagai binatang angkasa tingkat menengah, Chang tidak memiliki dunia internal. Oleh karena itu ia tidak memiliki inti internal, kehidupan dan jiwanya mirip dengan sebagian besar bentuk kehidupan daging dan darah. Sebelum mencapai tingkat penguasa domain, jiwanya ada di otak. Melolong, melolong. Setelah kehilangan satu Chang, 9 Chang lainnya yang sangat cerdas mengerti bahwa lawan ini tidak mudah dihadapi. Oleh karena itu, mereka segera menempel satu sama lain dan tidak berpisah. Tidak ada gunanya, kamu hanya akan membuang-buang waktu. Luo Feng sangat jelas. Meskipun binatang buas luar angkasa sangat kuat dan cepat, dengan bakat dan kekuatan alami yang mengerikan, manusia tingkat yang sama tidak memiliki kemampuan untuk menandingi kekuatan dengan kekuatan terhadap mereka. Namun, satu kelemahan mereka adalah ukuran mereka terlalu besar. Dengan fisik yang lebih besar, itu menciptakan dilema melawan manusia yang jauh lebih kecil. Oleh karena itu Luo Feng berlatih keras dalam teknik ruang absolut dan Dewa Dunia. Dewa Dunia memungkinkannya untuk mengecilkan dan memadatkan ukurannya, ruang absolut meningkatkan kelincahan, ledakan seketika dan meningkatkan efek gerakannya. Untuk dapat membuat 8 gambar, ditambah sangat akrab dengan kebiasaan dan kelemahan Chang, meskipun Luo Feng membutuhkan waktu hingga 10 hari untuk menyelesaikan pertempuran ini, sebenarnya pertempuran itu masih sederhana dan bersih. Hal utama adalah bahwa Chang terakhir, Luo Feng sengaja menunggu sampai setengah jam terakhir untuk benar-benar pergi dan membunuhnya. Menara kelima, level 7. Luar angkasa itu kabur, Luo Feng memasuki level ke-7. Level ke-7 jauh lebih merepotkan daripada level ke-6. Luo Feng mengernyitkan alisnya, sebagai pengendali pembaca roh terhadap jumlah dan serangan di sekitarnya, ia memiliki keuntungan atas para petarung. Namun itu karena ia memiliki kecepatan yang lebih tinggi untuk menghindar dan menggunakan gerakan dan ruang untuk menciptakan posisi yang menguntungkan. Namun ketika jumlah lawan terlalu gila, siapapun akan terjebak dalam dilema. Ini adalah gurun tak berujung. Di hamparan hijau yang jauh di gurun, ada bola bundar bergelombang dengan diameter 120 meter, permukaannya mengeluarkan cairan beracun, sementara gas beracun mengelilinginya. 120 meter itu sama dengan bangunan 40 lantai. Permukaan sarang induk bangunan 40 lantai ini berlubang-lubang, semuanya mulai menghasilkan lendir hijau, otak segitiga seperti serangga dengan cangkang luar, semuanya dengan 2 tanduk. Mata majemuk mereka yang besar semuanya terfokus, 2 kaki belakang mereka menopang tubuh mereka, dengan 4 kaki lainnya di depan, tubuh mereka seperti bilah, dan di punggung mereka bahkan memiliki 2 sayap tembus pandang. Di dalam sarang induk besar setinggi 40 lantai, setiap lubang itu sendiri berdiameter setidaknya 1 meter. Hampir dalam sekejap, permukaan sarang induk telah menghasilkan 1000 serangga. Setelah 3 putaran berkelanjutan, ia menghasilkan sekitar 3000 serangga secara keseluruhan dan semuanya adalah belalang sembah hijau yang sama. Belalang sembah hijau adalah umpan meriam yang sangat umum terlihat pada prajurit klan serangga. Meskipun mereka disebut umpan meriam, mereka masih umpan meriam yang bertempur di luar medan bintang. Untungnya seluruh kekuatan sarang induk klan serangga telah diatur sebelumnya, jika tidak, sarang induk sejati dapat menghasilkan banyak spesies serangga yang berbeda. Dari kemampuan mereka dapat dibagi menjadi tipe pemindaian, tipe pembunuh, jarak jauh, kekuatan menyerang, del.
Jika mereka dibagi menurut strukturnya, itu akan lebih banyak lagi. 3.000 belalang sembah hijau. Luo Feng melihat belalang sembah yang terbang atau berbaris, saat mereka menutupi daratan dan langit. Mengerutkan alisnya, sarang induk mengirim semua yang bisa sekaligus. Gelombang berikutnya seharusnya 20 menit kemudian. Sarang induk membutuhkan waktu untuk menghasilkan serangga. 3.000 ini telah dipersiapkan sejak lama. Tentu saja pada kenyataannya kemampuan sarang induk tidak selemah itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia dengan mudah mendominasi galaksi atau seluruh bidang bintang? Bunuh. Tatapan Luo Feng dingin, segera menghasilkan 8 gambar. Mempertahankan kecepatan tertingginya, ia memulai pembantaiannya. Dia segera melepaskan batas 9 bilahnya, 9 pelangi ini seperti laser, menembus setiap serangga, saat mereka membunuh belalang sembah hijau. Sedikit lebih kuat dari yang kuduga. Luo Feng mengerutkan alisnya, dia bisa sesuka hati mengendalikan 5 bilah. Namun, jika dia mendorongnya, dia bisa mengendalikan hingga 9 bilah. Tapi dengan cara itu, kelincahan, arah, dan ketepatan semuanya sedikit terpengaruh. Karena saat ini ada 3.000 serangga, Luo Feng memutuskan untuk melakukannya, membunuh sebanyak yang dia bisa dengan memukul kepala mereka. Namun, kecil-kecil, tubuh salah satu serangga teriris menjadi 2. Namun ia menggigit dan menelan mayat serangga mati di sampingnya, dan ia mulai pulih dan menyembuhkan dirinya sendiri sepenuhnya. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan dari klan serangga. 8 gambar segera muncul di seluruh tempat, 9 bilah menari-nari dan menusuk berkali-kali, bekerja keras untuk menembus kepala serangga. Namun, sebagai serangga di menara kelima, kelincahan dan reaksi mereka jelas lebih tinggi. Dan mereka menutupi daratan dan langit dan menelan segalanya. Kecepatan mereka juga jauh lebih tinggi. Luo Feng tidak bisa menghindar terlalu jauh, dia harus tetap dekat untuk sepenuhnya mengendalikan persenjataan Nansen dan menyerang. Karena itu dia tidak bisa menghindari terluka sesekali. 20 menit kemudian, masih ada 682 serangga yang selamat, wajah Luo Feng menjadi pucat, ada luka di wajahnya. Gelombang kedua datang, permukaan sarang induk yang besar itu sekali lagi menghasilkan serangga bercangkang merah, totalnya 100 ekor. Tidak bagus, ekspresi Luo Feng berubah, belalang sembah darah. Dan 100 ekor, pertama kali, sarang induk benar-benar melepaskan semuanya, 3.000 belalang sembah hijau. Dan setiap 20 menit, ia dapat menghasilkan 1.000 belalang sembah hijau, namun belum tentu menghasilkan belalang sembah hijau, ia dapat menghasilkan serangga yang lebih menakutkan, namun dalam jumlah yang lebih sedikit. Dengan Luo Feng berjuang keras dan membunuh lebih dari 2.000 belalang sembah hijau, dengan hanya 682 yang tersisa, jika kelompok kedua adalah 1.000 belalang sembah hijau lainnya, ia mungkin terluka parah, tetapi ia masih bisa menang. Namun kali ini, itu adalah belalang sembah darah. Mereka jauh lebih pemberani dan kuat daripada yang hijau. Di menara pertama hingga keempat, Luo Feng belum pernah bertemu belalang sembah darah sama sekali. Ini masalah besar, ekspresi Luo Feng berubah. Weng weng weng, 682 belalang sembah hijau yang selamat segera membentuk 100 kelompok kecil, beberapa dengan 5 atau 6 belalang sembah hijau dan 1 belalang sembah darah, beberapa dengan 7 belalang sembah hijau dan 1 belalang sembah darah. Bagaimanapun, segera ada 100 kelompok serangga kecil. Di bawah kepemimpinan belalang darah, mereka mulai mengepung Luo Feng secara bertahap dan memulai perburuan mereka. Aku tidak takut dengan kekuatan mereka, yang paling kubenci adalah kemampuan kepemimpinan belalang darah. Ekspresi Luo Feng berubah. Menurut ingatan yang diwarisinya, kecerdasan klan serangga jauh lebih rendah. Namun, ada serangga tertentu yang memiliki posisi pemimpin di dalamnya. Dan belalang darah ini sering digunakan untuk memimpin tim kecil belalang hijau. Kelompok 100 belalang hijau yang tersebar dan tidak terorganisir, dibandingkan dengan 10 dari mereka yang bekerja bersama sebagai satu tubuh yang dipimpin oleh belalang darah yang terakhir jauh lebih menakutkan. Weng, 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 100 tim kecil itu seperti pesta yang terorganisasi dengan baik, sekitar 70 tim menyerang dari atas sementara 30 sisanya menyerang dari tanah atau bahkan di bawah tanah. Itu ditambah belalang darah yang memimpin dan bertindak sebagai bilah, Luo Feng dalam masalah besar. Bunuh, Luo Feng menggertakkan giginya, dia hanya bisa melawannya. 5 menit kemudian, lengan kanan Luo Feng patah, ekspresinya pucat, penggunaan energi rohnya sangat tinggi. Dan dengan 82 dari 100 tim yang tersisa,
82 belalang darah memimpin 353 belalang hijau. Luo Feng membunuh lebih banyak belalang hijau. Jika aku telah mencapai level 9 benang, kasihan. Luo Feng menghadapi kekuatan yang luar biasa dari klan serangga dari segala arah, hampir melihat pemandangan. Dirinya dimangsa sebelumnya, bahkan jika aku mati, aku harus membunuh lebih banyak. Mata Luo Feng memerah. Klan serangga, kalian semua pergi dan mati. Luo Feng berdiri di pesawat ulang-alik awan gelap, dan kecepatannya semakin meningkat. Melawan 82 tim kecil, dia bertarung dan membunuh satu belalang hijau pada satu waktu, dan kadang-kadang membunuh belalang darah dengan susah payah. Luo Feng bertarung sampai hanya tersisa 76 tim, sementara seluruh keberadaannya menjadi gila. Bahkan dalam situasi yang berat seperti itu, seluruh keberadaannya terasa sedingin es. Ini adalah kualitas binatang bertanduk emas. Luo Feng merasakan riak gerakan ruang yang familiar, perlahan-lahan terasa sedikit berbeda. Ke arah sini, persis seperti ini, Luo Feng bahkan bisa merasakan domain persegi terbentuk di dalam ruang, hampir seperti kisi-kisi 9 istana. Seketika kecepatan Luo Feng meningkat sedikit, pada saat yang sama di sekelilingnya terbentuk 9 gambar. 10.000 benang tingkat 2, 9 benang. Meskipun kecepatannya hanya meningkat sedikit, dan hanya ada satu gambar lebih banyak dari sebelumnya. Namun sebenarnya, itu adalah perubahan dari fondasi itu sendiri. Teknik rahasia. Apa itu teknik rahasia? Teknik rahasia adalah cara untuk melepaskan kekuatan setelah memahami hukum asal, mencapai cara penggunaan yang lebih efektif. Jika seseorang memahami hukum asal ruang, menghasilkan 3 gambar, 4 gambar, 8 gambar, 9 gambar, dia akan merasakan batas kekuatannya meningkat. Meskipun perbedaan antara 8 gambar dan 9 gambar tidak terlalu besar. Namun, setelah melatih teknik 10.000 benang, ini benar-benar berbeda. Setiap benang mewakili teknik pertempuran khusus. Namun, 9 benang mewakili teknik khusus lainnya. Jika seseorang mencapai 9 gambar, barulah ia dapat menggunakan 9 benang, 8 gambar tidaklah cukup. Dan klon klan Mosan milik Luo Feng berlatih untuk waktu yang lama. Sebenarnya, klan Mosa dapat menghasilkan lebih dari 100 gambar jauh lebih awal, mengingat klan Mosa disukai oleh ruang itu sendiri. Klan Mosan secara alami dapat melepaskannya dengan mudah. Dan ketika Luo Feng berada di alam semesta virtual, tubuhnya telah terjebak pada batas 8 gambar. Di saat-saat krisis, gila, Luo Feng akhirnya dapat merasakan perasaan khusus itu, mirip dengan klan Mosa yang menggunakan perasaan 9 benang. Karena itu adalah perasaan yang familiar, Luo Feng dengan cepat menangkapnya. 9 benang, haha, 9 benang. Akhirnya aku berhasil. Luo Feng sangat senang dalam hati. Terlalu sulit, butuh waktu lama baginya untuk akhirnya mencapai 9 benang tingkat kedua. Gemuruh, mengikuti perasaan ruang yang sudah dikenalnya itu, ia dengan cepat menggerakkan pesawat ulang-alik awan gelap dan segera berubah menjadi serangkaian gambar, masing-masing tersebar, mengikuti tata letak kisi 9 istana. Efisiensi 9 benang setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada 8 gambar sebelumnya. Ci. Gerakannya sangat tidak terduga, bila emas juga menjadi tidak lebih dari sekadar kabur, dengan kekuatan yang sangat tinggi, kadang-kadang bilahnya bahkan menembus beberapa belalang darah dan belalang hijau pada saat yang sama. Pada saat ini, setelah membunuh hampir semua klan serangga, ia menebas sarang induk dengan kecepatan kilat, segera melukai ratu dengan parah. Setelah itu ia beristirahat selama setengah hari untuk membiarkan tubuhnya pulih dan beregenerasi, sebelum langsung membunuh ratu. Ia tidak perlu menunggu lagi. Tidak lagi menunggu selama 10 hari, karena 9 benang telah tercapai, apa gunanya menunggu 10 hari. Dari awal duel lingkaran pecundang sampai sekarang, sudah lebih dari 5 tahun, 5 tahun pengasingan, 5 tahun latihan keras, dia akhirnya melangkah ke platform baru, 9 benang jauh lebih menakutkan daripada 1 benang. Kekuatannya juga secara alami naik ke dataran tinggi baru. Ke menara berikutnya, mata Luo Feng berbinar. 5 tahun pengasingan, saat dia meledak, itu mengguncang langit itu sendiri. Plaza, lebih dari 1 juta jenius bersama dengan yang abadi semua menyaksikan satu layar yang tersisa itu. Satu-satunya peserta yang tersisa Luo Feng tiba-tiba melepaskan kekuatannya dan menghasilkan 9 gambar menghancurkan semua klan serangga dalam satu sapuan. Pemandangan itu membuat semua jenius menjadi benar-benar terdiam. 9 benang,
Dia benar-benar mencapai alam 9 benang. Raksasa lapis baja skala 13 menyaksikan layar, matanya memancarkan sinar jantung berdebar.